Gulliver karangan Jonathan Swift. Jonathan Swift adalah seorang satiris, penulis, dan penyair Anglo-Irlandia dan dianggap sebagai satiris prosa terkemuka dalam bahasa Inggris. Petualangan Gulliver adalah salah satu karya terbesarnya, sebuah satir prosa yang dipublikasikan pada tahun 1726. Bagian pertama. Gulliver adalah mahasiswa kedokteran. Sebenarnya aku lebih suka jadi petualang. Di sini lagi. Mengapa tak belajar? Sedang melamun jadi pelaut. Kenapa ayah melarang? Karena aku ingin kau jadi dokter. Selesaikan studimu. Sesudah lulus, kucarikan kerja jadi dokter kapal. Sesudah jadi dokter, Gulliver bekerja di kapal. Dokter Gulliver, kalau air pasang, kita berangkat ke India. Saya sudah siap nakhoda. Gulliver ternyata seorang pelaut dan dokter yang cakap. Ia pergi ke India. 2 tahun kemudian, ia menikah. Gulliver, jadilah dokter di London saja. Aku tak tahan hidup sendiri. 3 tahun ia bekerja di darat. Penghasilannya tidak cukup. Ia ingin kembali ke kapal. Terserah, Gulliver, kalau di kapal gajimu lebih besar. Gulliver mencari kerja di kapal lain. Saya dengar Bapak membutuhkan dokter. Ya, betul. Saya 2 tahun berlayar ke India. Saya kenal semua penyakit tropika. Kalau begitu, harap siap di sini besok siang. Kita akan berlayar 5 bulan. Berpisah. Janganlah sedih, istriku. Aku cemas, Gulliver. Aku merasa akan berpisah lama. Setengah tahun memang lama. Kapal berlayar. Berkat Tuhan. Mudah-mudahan anak buahku tak ada yang sakit. Beberapa minggu kemudian, kapal diserang badai. Awas, karang! Awas! Terlambat, kapal menubruk karang. Nakhoda! Selamatkan diri! Karena doa istrinya, Gulliver selamat. Teman-temannya tak diketahui nasibnya. Sesudah badai reda, ia melihat daratan. Aku selamat. Ia terhuyung-huyung kehabisan tenaga. Sampai di pantai langsung tertidur berjam-jam. Ketika bangun, aku terikat. Siapa? Mengapa? Gulliver tak dapat berkutik. Badan, tangan, kaki, dan rambutnya terikat tali. Aku mimpi. Ada manusia kecil. Aneh. Ada manusia sebesar ibu jari. Lan Grodehusan. Benar, bukan mimpi. Gulliver ingin membebaskan diri, tapi tak dapat. Manusia kecil itu kelihatannya baik hati. Astaga, beratus-ratus. Bawa apa itu? Hekina degu. Ah, aku mengerti. Aku disuruh minum. Terima kasih. Itu obat tidur. Sesudah tidur, Gulliver diangkut. Jadi aku tadi dibius. Tahu-tahu sudah di kota. Tak banyak yang sempat dilihat Gulliver. Ketika bangun, Gulliver disuntik obat tidur. Hei kau, apakan lagi? Ketika siuman kembali, tali sudah diganti rantai. Gulliver berada di lapangan. Aku mau kau apakan? Wah, ada 2 orang penting. Harus kusambut dengan sopan. Raja dan Ratu, betapa gagahnya. Seperti raja benar-benar. Tapi tiba-tiba, aduh. Peplom Selon. Hahaha. Kurang ajar. Biar jarum sakit juga kan. Tentara lancang ini perlu ditakut-takuti.
Gulliver menangkap tentara itu lalu menganggukkan mulut. Garum ka Ika, Ika. Garum ka Ika. Si kecil diletakkan kembali ke tanah dan disambut meriah. Agnat Loga, Agnat Loga. Raja bertepuk tangan dan berpidato. Rakyat lalu mengambil tangga. Mau apa? Mau melucuti? Arlojinya diangkut. Lenyap jam emasku. Hei, itu jangan. Itu hadiah istriku. Tetapi mereka bermaksud baik. Gulliver disuruh makan. Kemudian Gulliver diajar bahasa negeri itu. Ia cepat bisa. Bahasa kalian ternyata mudah. Kuperhatikan baik-baik bila kalian sedang bicara. Jangan marah karena barang-barang Anda kami ambil. Pasti kami kembalikan. Kalau kalian sudah percaya padaku, negara kami Lilliput namanya. Kalau Anda orang baik, rantai kami buka. Terima kasih. Hari itu raja datang lagi. Kami telah membahas persoalanmu. Taatilah hukum kami. Lalu, dengan begitu aku tak perlu berteriak-teriak lagi. Bagaimana bunyi hukum itu? Bersumpahlah takkan menginjak rakyatku dan bantulah kami kalau pecah perang. Nanti kau kami bebaskan. Gulliver bersumpah dan, sebagai upah kesetiaanmu, kau akan kami beri makan 1724 porsi sehari. Persahabatan antara Gulliver dan negara Lilliput dirayakan besar-besaran. Indah benar gapura dari kaki raksasa ini. Aku pun terharu. Raja menepati janji. Rantai pengikat dibuka. Hai raksasa, selain kebebasan, apa yang kau inginkan? Saya ingin mengenal negara ini. Bolehkah saya bebas bergerak? Boleh. Tapi aku pun ingin tahu negara asalmu. Di mana letaknya? Saya dari Inggris, tuanku. Orang di sana semua sebesar saya. Raja terkejut mendengarnya. Manusia raksasa seperti kau, itu tidak mungkin. Mustahil. Inggris, lucu benar nama itu. Negeri raksasa. Atas persetujuan raja, Gulliver berjalan-jalan di kota. Awas, raksasa lewat. Cepat berlindung. Minggir. Gulliver harus hati-hati, jangan sampai ada yang terinjak. Tolong, hantu. Lucu, persis rumah boneka. Hati-hati, raksasa, jangan menyepak tembok kota. Bertahun-tahun membangunnya. Jangan khawatir, kelihatannya kokoh sekali. Kalian punya musuh. Raja menjawab pertanyaan itu. Kerajaanku akan diserang bangsa Blefusco. Mereka suka berperang. Besar-besarkah orang Blefusco itu? Aneh kau ini, Gulliver. Penduduk dunia ini kan sebesar aku semuanya. Kau itu kekecualian. Tapi sudahlah. Mungkin perselisihan Lilliput dengan Blefusco karena salah kami sendiri. Sementara mereka asyik bicara. Kalau aku tak bisa mengusir raksasa itu, percuma namaku Laksamana Flimnap. Mengapa marah-marah Laksamana? Tentu saja marah. Dalam waktu 14 hari saja, makanan kita akan habis dimakan dia. Raja masih bicara terus. Kuceritakan sekarang mengapa orang Blefusco membenci kami. Kakekku pernah teriris jarinya sewaktu memotong telur. Segera diperintahkannya membuat pengumuman. Telur hanya boleh dibuka ujung tumpulnya saja. Yang lancip terlarang keras. Yang melanggar dikenakan hukuman berat. Rakyat menentang peraturan bijaksana itu karena dihasut negara Blefusco. Hanya kamulah yang mampu mengakhiri ancaman perang dari Blefusco. Baik tuanku, sesudah itu damai.
Gila-gilaan. Revolusi hanya karena raja teriris jarinya sewaktu memenggal ujung telur. Tapi Laksamana Flimnap membenci Gulliver. Ini sungguh-sungguh keterlaluan. Sekarang jabatan kita juga direbutnya. Bagaimana cara mengusirnya? Kita harus menyusun siasat. Siapa lemah harus cerdik. Kupanggilkan sekretaris dan menteri pertahanan. Susunlah siasatnya. Dalam rumahnya, saya menteri pertahanan. Saya sekretaris raja. Kedua pembesar melaporkan pertahanan negara dan kekuatan lawan. Kalau mereka mendarat, kita hantam di sini. Armada mereka lemah. Tuan-tuan, yang terpenting di mana armada musuh? Raja menyetujui Gulliver. Kemenangan kita akan tercatat dengan tinta emas sebagai kehebatan pemerintahanku. Jayalah raja kita. Hidup! Lawan bangsa Blefusco. Kita menang. Mereka kalah. Akan kubantu raja aneh itu, tapi tanpa menumpahkan darah. Lurus sudah itu ke kanan. Kau akan berada tepat di depan pulau Blefusco. Di istana raja sudah dimulai perayaan pesta kemenangan. Jaya raja, kita bebas dari bahaya. Hidup ujung tumpul telur. Kita menang. Blefusco kalah. Sesudah 1/4 jam mengarungi air. Itukah Blefusco? Aku lupa lagi. Mereka manusia kecil. Kata mata-mata Lilliput pangkalan angkatan laut Blefusco di sini. Banyak kapal di situ. Ketika Gulliver sedang memandang, terdengar, "Serang!" Meriamnya seperti meriam sungguh-sungguh. Sebagian musuh melawan dengan gigih, tapi tak dihiraukan Gulliver. Sebagian ketakutan. "Tolong! Mati kita! Raksasa! Lari!" Lebih baik kapal-kapal itu disita saja. Gulliver menarik kapal-kapal itu. "Ayo ikut." Pengecut! Anak buahku lari semua. Mereka terus menyerang Gulliver. Nekat. "Hei, berhenti menyerangku." "Menyerah! Ampun! Tolong!" "Selamat tinggal." Seluruh armada perkasa itu diangkut pergi. Gulliver berlenggang menuju Lilliput. Blefusco kalang kabut. Kita kalah. Armada kita lenyap. Memalukan. Kita lumpuh dan tak dapat menyerang Lilliput lagi. Perjuangan kita gagal. Persamaan hak memenggal telur lenyap. Tapi kita kalah terhormat. Kalah hanya karena raksasa. Sebaliknya penduduk Lilliput bersorak gembira melihat armada musuh diseret Gulliver. Hidup Gulliver! Hore! Terima kasih Gulliver. Pasti Blefusco sudah kau ratakan dengan tanah. Tidak tuanku. Penduduknya masih hidup semua dan rumah-rumahnya masih utuh. Kalau begitu aku akan disebut Raja Bijak. Terima kasih. Saya tidak setuju. Laksamana yang iri melihat kesempatan mengusir Gulliver. Raja dihasut. Dia berkhianat. Mengapa dia tidak mau menghancurkan Blefusco? Mungkin Anda benar. Gulliver marah. Baginda, jangan percaya pada orang itu. Aku tidak mau dipaksa untuk menghukum orang tak bersalah. Raja memihak Gulliver. Laksamana Flimnap, jangan menyaksikan kebaikan hati Gulliver. Lebih baik tutup mulutmu. Gulliver dijadikan menteri dan diberi istana. Tentu sukar membuat meja ini. Sekarang aku bisa duduk dengan nyaman. Tapi meja itu membuat Laksamana Flimnap iri hati. Sekarang dia pasti ingin tempat tidur, lemari dapur, dan sebagainya. 2 minggu lagi, kita kehabisan kayu.
Setiap hari 300 pemasak sibuk melayani dia. Taunya makan, makan, makan. Pakaiannya membutuhkan 200 penjahit. Padahal Gulliver sebenarnya bosan. Aku rindu pada anak istriku. Harus ku cari akal untuk pergi dari sini. Tapi bagaimana? Tempat ini sangat terpencil. Laksamana Flimnap Mujur diampuni lagi oleh raja. Suatu hari, tuanku Laksamana Flimnap ingin menghadap. Raja mendengarkan hasutannya. Gulliver menghabiskan harta kerajaan. Dia juga tidak mau menumpas musuh. Jadi, betul juga katamu. Gulliver kena fitnah. Kau Gulliver dituduh menyabot perang dan merongrong ekonomi negara. Oleh karena itu kau dijatuhi hukuman mati, tak diberi makan lagi. Sri Baginda Raja. Ayo pergi. Sekali pijak hancur istana. Gulliver pergi meninggalkan negeri Lilliput yang tak kenal balas budi. Ia lari ke Blefusco. Mungkin mereka mau balas budi karena kuselamatkan nyawa mereka. Setiba di Pulau Blefusco, hari sudah gelap. Raksasa, tolong! Lari, celaka. Raja Blefusco lebih cerdik dari Raja Lilliput. Ia berpidato, teman-teman sebangsa, jangan gugup. Raksasa, katakan maksudmu datang kemari. Jangan takut, aku mengajak damai. Kepala negara tercengang mendengar kisah Gulliver di Lilliput. Kita lupakan masa lalu. Mudah-mudahan kau tidak lama di sini. Tuanku, saya usulkan agar tiap orang boleh memecah telur sarapannya sekehendak hati. Kedua, saya mohon buatkan perahu. Raja tidak lagi bicara soal telur. Rakyatku, marilah kita membuat kapal raksasa. Semua tukang kayu dikerahkan. Gulliver jadi tamu selama 3 minggu. Kapal selesai dan ia berangkat. Selamat tinggal, sampai berjumpa. Bersambung ke bagian kedua.